aku juga ada dapat info gitu kan, dengar-dengar, apalagi kayak udah kita rasakan sekarang ini kan di Kota Pekanbaru nih panasnya lumayan nih gitu. Jika lahan ini tetap memantau di semua kawasan, tetapi mengapa di sini yang lebih sering kita munculkan itu adalah isu hotspot atau titik panas yang berada di kawasan perusahaan, itu karena sebenarnya kan seperti ini. Halo Sobat Jikalahari, selamat datang di podcast Jikalahari, ruang berbagi dan diskusi untuk para penggerak, terutama isu lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, perkenalkan namaku Rahmat. Mungkin para sobat melihat konten kali ini kita ini agak beda nih gitu. Karena biasanya di konten Jikalahari itu kan kakak-kakak cantik kita yang bawa. Nah, kali ini ada abang ganteng kita, ya aku sendiri gitu kan. Nah, karena ini merupakan episode spesial dan di tempat yang spesial juga, aku juga ditemani nih, nggak sendiri juga, ditemani Kak Dea. Halo Kak Dea. Halo. Selamat siang Kak. Selamat siang. Nah, Kak Dea ini merupakan staf GIS dan database di Sekretariat Jikalahari. Mungkin para sobat kayak merasa asing gitu kan, apa sih GIS ini gitu, atau biasa kita sebut JIS gitu kan. Iya. Nah, mungkin bisa Kak coba dijelasin GIS ini apa sih gitu. Sebenarnya GIS ini kepanjangannya dari Geographic Information System. Ya. Kalau bahasa Indonesianya itu Sistem Informasi Geografis, di mana ini merupakan suatu basis ya komputerisasi, di mana kita dapat membuat, mengolah hingga menganalisa data keuangan tanpa kita harus turun ke lapangan langsung. Jadi kita memanfaatkan satelit penginderaan jauh. Kalau untuk contoh yang lebih sederhana, misalnya kita ingin melihat tutupan hutan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Yeah. Jadi kita nggak harus nih pergi naik travel, naik roro ke Bengkalis, tapi kita dapat mengeceknya melalui satelit penginderaan jarak jauh. Kita dapat melihat di mana lokasi hutan dan berapa luasan hutan di Kabupaten Bengkalis. Seperti itu sederhananya. Oke, mantau jarak jauh gitu. Oh iya, seperti pemantauan jarak jauh. Oh, ya. Keren juga sih memang. Kayaknya aku tertarik lah kayak itu kan JS ini belajar gitu kantor ya kan. Nah, aku juga gini Kak, aku juga ada dapat info gitu kan, dengar-dengar, apalagi kayak udah kita rasakan sekarang ini kan di Kota Pekanbaru nih panasnya lumayan nih gitu. Oh iya. Iya, hampir ya sampai 38 derajat lah. Itu 1 derajat lagi suhu demam itu Kak. Suhu demam ya. Iya, makanya kira-kira kalau dari Kakak apa sih itu Kak kira penyebabnya gitu Kak? Untuk panas belakangan ini, kalau orang Melayu ya bilangnya itu bedengkang. Iya, ya. panas bedengkang. Panas bedengkang itu seperti panas yang menyengat ke kulit, perih rasanya. Ya. Kalau menurut perakirawan BMKG, itu tuh terjadi karena beberapa faktor sebenarnya. Faktor yang pertama itu karena adanya gerak semu matahari, di mana sekarang posisi matahari ini berada di selatan Indonesia, sehingga intensitas cahaya yang masuk itu lebih banyak. Jadi panas kita meningkat. Selain itu ada juga karena siklon tropis Trami yang lagi terjadi di Laut Filipina. Mengapa itu membuat Indonesia panas? Karena tekanan udara itu tuh lagi berpusat di sana. Sehingga udara-udara yang berada di Indonesia itu tinggal udara kering. Udara kering ini mengakibatkan suhu meningkat. Selain itu juga udara kering itu juga dia mengakibatkan susah terbentuknya awan, sehingga kita agak jarang melihat belakangan kali ini awan-awan besar ya. Iya, awan yang gede-gede. Iya, jadi bentuk gitu. intensitas hujan itu pasti akan menurun. Kemudian juga sinar matahari karena tidak ada yang menghalangi akan terasa lebih menyengat. Seperti itu. Itu menurut perakirawan BMKG. Kan Kakak ini tadi staf JS di Jikalahari gitu. Iya, betul. Kalau dari Jikalaharinya sendiri gitu Kak, apa itu bagaimana upaya atau kerja-kerja Jikalahari terhadap cuaca yang lagi ekstrim saat ini? Kalau Jikalahari sendiri itu tentunya salah satu concern kita itu melakukan pemantauan titik panas atau biasa yang kita sebutkan hotspot. Itu dia. Hotspot itu kan merupakan suatu indikator dari suatu kawasan di mana kawasan tersebut memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Jadi Jikalahari ini biasanya kita melakukan upaya pencegahan. Setiap minggunya kita mengeluarkan informasi sebaran titik panas ini, ibaratnya dia berada di mana saja. Jadi itu tuh menjadi langkah awal kita untuk mencegah adanya kebakaran. Oh, updatean gitu ya Kak? Iya. Gitu. Kita selalu update
Biasanya updatean itu kita akan keluarkan setiap hari Senin. Jadi kita bisa lihat dalam rentang 7 hari titik-titik panas itu berada di mana saja, seperti itu. Kemudian sedikit flashback di tahun 2019, 19? ya 2019 itu BMKG pernah mengeluarkan pernyataan bahwasanya Indonesia ini akan dilanda yang namanya El Nino. Oh, El Nino. El Nino ya. Itu El Nino itu yang kemarau yang panjang, dan suhu yang panasnya itu di atas rata-rata. Jadi harapannya apa? Semua pihak ini dapat mencegah upaya pencegahan kebakaran seperti itu. Berarti kayak apa itu ya, Kak? Ini mau apa nih? Lagi panas-panasnya nih, siap-siap lah. Iya, lagi panas-panasnya nih. Ayo semua pihak, ayo kita siap-siap agar nggak terjadi lagi seperti masa suram di 2015. Ketika 2015 itu sendiri kan kita udah tertutup kabut yang itu sampai pekat banget kan. Jadi untuk pencegahan ke sana, tapi ternyata fakta di lapangan tahun 2015 itu juga merupakan tahun yang suram untuk Provinsi Riau. Di mana pada tahun 2016, 17, 18 karhutla itu udah turun, kemudian naik lagi nih di 2019. Melonjak lagi. Iya, melonjak lagi. Itu luas kebakaran di Riau itu sendiri mencapai 9.713 hektar. Banyak betul, Kak. Iya, itu sangat kita sayangkan juga sebenarnya, Kak. 2019 berarti masa ku SMA mungkin itu, Kak. Jadi korbannya itu juga nggak main-main. Lebih dari 300.000 warga Riau itu terdampak gangguan pernapasan, mulai dari ISPA, asma, kemudian ada juga gangguan alergi, bahkan sampai 3 orang yang meninggal dunia. Jadi sebenarnya upaya-upaya atau kampanye-kampanye Jikalah Hari itu kita selalu mengingatkan, kita selalu berusaha untuk ayo dong ini upaya pencegahannya ini ditingkatkan lagi. Jangan hanya penanggulangan, tetapi upaya pencegahan itu juga sangat penting. Iya, betul. Karena kalau pencegahan kan kita bisa menekan korban jiwa. Betul. Kalau penanggulangan ya udah ada korbannya, gitu. Iya. Baru tanggulangi. Iya, betul sekali. Kemudian dari kasus yang 2019 tadi itu kita dapati adanya 12 perusahaan baik HTI ataupun sawit itu tuh disegel oleh KLHK karena lahan mereka terbukti terbakar dalam jumlah luasan yang lumayan luas. Beberapa perusahaan itu ya, 12. Iya, ada 12 perusahaan itu. Salah satu diantaranya juga itu perusahaan besar seperti PT RAPP, kemudian Arara, Sumatera Riau Lestari, kemudian juga ada THIP, AD, itu kan salah satu perusahaan besar juga ya. Ya, aku tahu kenal juga dengan RAPP, AD, soalnya itu kan letaknya itu dekat salah satu di kampungku tuh, Kak, Palawan gitu kan. Iya. Mungkin aku mau nanya nih, kenapa sih kalau Jikalah Hari ini concern banget gitu terhadap areal-areal perusahaan gitu untuk pemantauan hotspot. Tapi hotspot titik apa ya? Iya. Bukan hotspot handphone kan? Mana tahu hotspot handphone pula gitu kan? Kalian pantau hotspot handphone. Iya. Sebenarnya Jikalah Hari ini tetap memantau di semua kawasan, maupun itu dia konsesi ataupun non konsesi atau konservasi. Tetapi mengapa di sini yang lebih sering kita munculkan itu adalah isu hotspot atau titik panas yang berada di kawasan perusahaan itu karena sebenarnya kan seperti ini. Ketika perusahaan udah dapat izin, ya kan, maka mereka kan menyanggupi untuk mengelola kawasan tersebut, ya kan. Jadi ketika mereka menyanggupi untuk mengelolanya, otomatis kan mereka juga menyanggupi nih bahwasannya mereka dapat menjaga kawasan mereka itu terbebas dari namanya kebakaran. Ya kan, seperti itu. Tanggung jawab berarti. Ya, ketika udah dapat izin tanggung jawab dong, kan? Dapat izin tanggung jawab. Tapi fakta di lapangan kita lihat masih banyak nih perusahaan-perusahaan yang terbakar. Terlebih lagi menurut data, lahan gambut di Riau ini sangat luas. Iya kan? 45% atau setengah dari lahan gambut di Riau ini itu dibebani oleh izin HTI maupun sawit. Bayangkan setengah lahan gambut kita itu ada di atasnya ada perizinan HTI ataupun sawit. Kita sama tahu lahan gambut itu tuh ketika dia kering dia akan mudah terbakar. Ketika dia udah terbakar dia sulit untuk padam. Nah, jadi makanya di situ kenapa kita nih gencar memantau hotspot ataupun titik api, titik kebakaran itu yang berada di dalam kawasan. Karena seperti ini kita akan mendorong
ketika mereka kurang bisa untuk tanggung jawab, kita akan merekomendasikan kepada pihak terkait review izinnya. Kalau nggak bisa 100%, ya udah kurangi aja izinnya karena mereka nggak bisa menjaga kawasan mereka. Atau jika terjadi kebakaran berulang di kawasan yang sama, di tempat yang sama, ya udah kami merekomendasikan cabut aja izinnya sekalian. Iya, Artinya mereka tidak komit kan? nggak komit, nggak tanggung jawab, nggak dikasih izin, Iya. nggak tanggung jawab sama daerah sendiri. Iya betul sekali. Padahal mereka juga yang mendapatkan penghasilan dari daerah tersebut. Iya, seperti itu. Jadi rekomendasi kita biasanya selalu itu. Kalau nggak bisa menjaga, ya udah review izinnya dikurangi, atau enggak kalau terjadi kebakaran berulang cabut izinnya. Seperti itu. Apalagi kayak sekarang ini kan lagi panas-panasnya juga nih kan. Iya. Kayak gambut-gambut itu juga ya nggak ada api-apinya itu dan kalau ada api kan lumayan nih Kak. Iya. Saya nggak terulang seperti 2015 sama 2016 gitu kan. Iya. Karena kita tahu kan dampak daripada kebakaran lahan gambut itu kan sangat buruk ya. Ya apalagi memang asapnya itu kalau dari gambut itu lebih pekat gitu. Lebih pekat betul karena dia mengandung CO2 di mana itu dapat meningkatkan pemanasan global ya kan. Kemudian juga Panas dong Kak. ya makanya itu makin panas. Iya. Kemudian juga tentunya penyakit-penyakit pernafasan. Nah ya kan. Tentu yang ketiga itu adalah dia merusak ekosistem gambut itu sendiri. Jadi misalnya awalnya gambut itu memiliki ketebalan 4 meter, ketika gambut itu terbakar, maka ketebalannya akan berkurang, hanya menjadi 2 meter saja. Seperti itu dia. Baru pun yang aku tahu juga sih memang kalau gambut ini ya untuk pemadaman juga lebih susah. Iya, betul. Lebih susah apalagi sekarang ini ya belum kebakaran aja lah gitu. Kita masih terpapar cuaca yang cukup ekstrim gitu. Udah banyak di IGD itu yang anak-anak, obat. Punya kemarin datang ke salah satu rumah sakit di IGD itu ya banyak kan anak-anak sama orang tua yang mengalami demam dan segala macam. Jangankan yang anak-anak dan yang berumur. Jangan kayak aku nih sama kawan-kawan yang masih muda gini aja Kak. Merasa apa gitu? Panas ya. Demam juga kan. Iya, betul. Kan tadi kita udah ngomongin soal ini nih Kak, data segala macam, pantauan, rekomendasi. Itu dari Kakak sendiri lah itu, sesama Jikalah Hari. Itu kayak mana sih tuh Kak? Cara-caranya, apakah tadi aku bayangkan kan data Kakak ini akurat semua gitu kan. Hotspot untuk satu provinsi Kak. Itu Kakak ikut naik helikopter yang biasa lewat-lewat itu Kak, di atas itu Kak? Iya. Kan ada tuh Kak, biasa kalau kita di Pekanbaru kan ada tiba-tiba datang tuh helikopter gitu. Kadang ada yang bawa kayak ember besar gitu, air gitu. Apakah Kakak ikut juga di situ? Kan enak juga tuh Kak ikut. Karena data Kakak ini akurat gitu sama yang kita dapat di Jikalah Hari ya, yang di posisi Jikalah Hari ini. Di hotspotnya. Itu kayak mana tuh Kak? Kata caranya gitu. Supaya Kakak lakukan lah. Kalau untuk data Jikalah Hari sendiri, kita kan itu tadi dia keunggulan daripada GIS. GIS tadi ya? Iya, jadi kita tanpa perlu ke lokasi, kita udah bisa ngeceknya langsung dengan bantuan satelit penginderaan jauh. Ya, jadi kita udah menggunakan satelit untuk melihat hotspot. Kalau Jikalah Hari sendiri, satelit yang digunakan itu adalah satelit Terra Aquamodis. Tapi kita selalu membandingkan nih data kita dengan data-data yang ada di KLHK. Berarti nggak sembarangan kita ngambil data jadi ada konfirmasinya. Iya, betul sekali. Jadi ada pembandingnya kan, ada pembandingnya antara data yang kita hasilkan sendiri dengan data dari KLHK. Jadi kalau untuk hotspotnya kita dari situ. Kemudian kalau biasanya nih, ini misal di perusahaan A pada minggu ini kita temukan 10 titik. Kemudian pada minggu kedua kita jumpa ada 20 titik. Makin banyak nih ya. Minggu ketiga bertambah nih titiknya ada 30. Makin banyak kan? Ada kecurigaan berarti ya? Biasanya tim Jikalah Hari akan turun ke lapangan. Kita untuk mengecek apakah benar di daerah itu atau kawasan itu terjadi kebakaran. Jika memang ternyata benar di sana, biasanya kita akan mengambil sampel beberapa titik, di mana titik itu nanti akan kita analisis lebih lanjut. Kita lihat dari data citra tutupan alamnya seperti apa. Biasanya akan kelihatan bahwasannya areal bekas terbakar di citra. Jadi di situ kita untuk melihat berapa sih luasan daripada kebakaran tersebut. Seperti itu berarti sih. kalau kayak
kakak lagi mantau nih dari satelit gitu kan. Ya. Tiba-tiba titiknya kok makin lama makin banyak gitu. Ada kemungkinan kebakaran gitu ya. Biasanya sih kalau untuk kebakaran kita melihat ada namanya confidence atau selang kepercayaan. Jadi kalau untuk Jika Lahari sendiri itu dia memakai confidence di atas 70%. 70%. Jadi kalau di atas 70% kita sudah bilang itu titik api, bukan titik panas lagi. Jadi kita udah bisa bilang itu titik api. Kalau ada yang bertanya, dari mana sih angka 70-nya? Itu makanya aku juga penasaran nih. Jadi sebenarnya angka 70 itu bukan kita cap-cicup aja. Iya kan nggak mungkin ya. Tapi itu berdasarkan dari jurnal, kemudian juga dari penelitian ilmiah, dan tentunya juga kita udah mencobanya itu sendiri. Standarisasinya. Iya. Ketika udah di atas 70 confidence-nya, maka di daerah tersebut terjadi kebakaran. Jadi makanya Jika Lahari untuk menentukan lokasi titik api, kita menggunakan hotspot dengan confidence di atas 70%. Seperti itu. Keren juga sih memang JIS ini. Makanya data-data Jika Lahari itu ya kalau selama ini aku lihat gitu sama sobat-sobat Jika Lahari mungkin melihat di Instagram, di YouTube juga, itu datanya tuh cukup lengkap gitu. Jadi data itu ditampilkan kayak peta gitu nih, di sini hotspotnya titik hotspotnya segini gitu. Iya, betul. Di salah satu daerah tersebut. Jadi kita sobat Jika Lahari mungkin melihat, wah di daerahku lagi banyak titik hotspot nih, mungkin bisa aku cek sendiri gitu, mungkin bisa gitu kan enggak? Mungkin sobat juga kalau aku sih pribadi tertarik sih pengen belajar ini gitu kan. Jadi kayak kita cuma di balik layar mantau dari satelit udah dapat tuh semua tuh satu kawasan gitu kan. Detail lagi tuh kan enggak? Iya. Detail hotspotnya berapa, pergerakannya nampak gitu kan. Jadi sobat-sobat kalau mau pengen gitu belajar JIS ataupun pengen dampatin data-data tutupan hutan daerah sendiri, bagaimana hotspotnya dan bagaimana penanggulangannya, mungkin sobat bisa datang ke kantor kita, Sekretariat Jika Lahari di Jalan Kamboja, Kelurahan Tabegadang, Kecamatan Tampan atau Pekanbaru. Tuh ada satu lagi. Apa tuh Kak? Terkait panas yang tadi. Iya. Saya lupa nih. Sekarang Jika Lahari ini lagi intens nih. Kita lagi memonitor panas hotspot dan ISPU di 8 provinsi. Wih. Jadi nggak hanya Riau ternyata ya? Iya, ternyata. Jadi sekarang kita mantaunya ini nggak hanya Riau, tapi di 8 provinsi yang ada di Indonesia, yaitu ada Sumut, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sama Papua. Sampai Papua? Oh ya, sampai ke Papua. Jauh juga berarti itu kayak dipantau dari Riau ke Papua. Ini barat kayak Sabun ke Merauke gitu yang dipantau. Ya. Itu datanya juga lengkap tuh Kak di Papua, titiknya bagaimana, bagaimana. Berarti nanti ketika terdapat titik-titik tersebut, Jika Lahari memberikan rekomendasi bahwa di sini daerah sini lagi apa gitu. Iya, biasanya kita itu melakukan pemantauan berupa per minggu. Per minggu. Per minggu. Jadi seperti menginformasikan di provinsi ini dalam seminggu udah berapa hotspotnya. Nanti kita cocokkan dengan data ISPU. Nah, bagaimana ISPU-nya? Seperti yang beberapa waktu kemarin, kasus di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu ISPU-nya mencapai angka 500. 500 itu artinya sangat berbahaya. Itu udah berbahaya. Jadi ibaratnya itu sebagai peringatan dini kepada pihak-pihak terkait bahwasannya, ayo nih, ini udah parah nih. Ayo kita tanggulangi bersama. Karena masalah karhutla ini bukan masalah yang sepele, tapi dia masalah yang serius seperti itu. Serius. Karena dengan karhutla juga ya bukan lahan itu aja yang terbakar gitu. Ada yang kena ISPA, penyakit gitu kan, baru pun ya perekonomian udah otomatis bakalan teramban gitu kan. Ya, betul sekali. Apalagi panas sekarang, semoga aja ya kita nggak terjadi karhutla lagi. Ya, amin. Namun saja udah 2019, 2024 berarti udah 5 tahun ya. Iya. Jadi sobat-sobat Jika Lahari, jikalau ada yang ingin ya itu tadi belajar JIS ya kan, baru minta tutupan hutan, titik hotspot, ataupun mau belajar kerja Jika Lahari, bisa saja nanti datang ke kantor kita. Bisa. Sama kakak bisa belajar privat ya? Enggak, aku aja dulu nanti Kak. Bisa. Oke, mungkin itu saja untuk episode spesial kita hari ini. Aku Rahmat Absin dan bersama Kak Dea, salah satu staf JIS dan database di Sekretariat Jika Lahari, undur diri. Ya. Tunggu saja konten-konten kita selanjutnya dengan tamu-tamu yang spesial juga. Kali ini ya inilah
pelaku di balik layar kenapa data-data Jika Lahir itu lengkap banget gitu. Karena aku juga dari dulu penasaran sih sebenarnya. Data-data Jika Lahir itu kok lengkap gitu. Siapa sih? Nah, ini baru kita ungkapkan nih, selama ini kan belum pernah kan enggak? Iya, belum Pernah dibuat kali ini. Nah, ini perdana kita ungkapkan gitu. Siapa sih yang ngeriset data-datanya tersebut? Mungkin itu saja. Selamat siang sobat-sobat semua. Nantikan konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Semoga dengan dukungan sobat-sobat semua bisa membuat kita lebih semangat lagi gitu, bikin konten dan yang bermanfaat bagi teman-teman dan sobat-sobat sekalian. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.